guessing. Yes, East Jakarta. Oh, East Jakarta, sorry. East Jakarta. So you are HKBP? Which HKBP? Which HKBP on East Jakarta? Taman Mini, bro. HKBP, sorry. Taman Mini. HKBP Okay. Taman Mini. So instead of using English, why don't you give a try on using Batak language? Oh. Kalau gitu sih, saya nggak tahu, saya belum terlalu fluent kalau bahasa Batak. But you know, this kind of I don't know, this is prayer like a Nicene Creed. You know Nicene Creed? We believe in God Almighty, the Father, Creator of heaven and earth. Do you know that? Oh, Apostle Creed. Yes. Apostolic Creed. Yes, Apostolic or Nicene Creed on Batak language. You know, Jahubah de Batah ni Jahubah. You know that? I usually memorize that prayer in English, bro. So you also use that. But isn't it on the HKBP the service that using the service that usually using bentar. Jadi biasanya bukannya di HKBP itu pakai bahasa Batak ya, Bro? Um, Sorry, can you repeat the question again, bro? Bukannya biasanya HKBP itu pakai servisnya itu biasanya pakai bahasa Batak ya, servisnya. Jarang kayaknya pakai English, Bro. Bener nggak sih? Biasanya ibu saya selalu bantuin saya translate dari bahasa Indonesia ke Inggris. Oh, okay. It's fine, Rowan. It's fine. I'm so sorry that if I am asking you too much. Jadi gini, ya udah intinya gue bakal kasih nomor, tapi memang bukan nomor pribadi, nomor bisnis. This is my business account. This is my WhatsApp business account. I usually giving my number to anyone that need my question, need my answer, and then maybe perhaps that I am also using this number for any groups that are in a big number of member that I don't personally know them gitu. Jadi biasanya gue bakal kasih ini pakai nomor WhatsApp bisnis ini gitu. Jadi pakai gitu nggak apa-apa ya, bukan nomor WhatsApp pribadi, nomor WhatsApp bisnis. Is that fine atau gimana? Nggak usah menghakimi teman-teman, jangan nuduh-nuduh gitu ah. Rowan itu kan cuma bertanya collect experience, dia nggak nanya apa-apa. Nggak apa-apa kan, Rowan? Iya bro, nggak apa-apa bro. Ini gue kasih nomornya ya. Bro. Tadi bro bilang kan, how may I know if you can trust me? Iya. Here's the thing, I am a Christian though, Protestant Christian of course, but the reason why I followed you is because I really admire you and your in doing your live streaming and the way you tell everyone about God and Christian teachings. I truly admired your work and all, and I'm not going to harm you or anything. I just came to watch your live stream to support you. Okay, I appreciate that, brother. Thank you. God bless you. I've already sent you my WhatsApp number. If you don't mind to check that, or ya kalau lu mau kontak gue as soon as possible abis live ini nggak apa-apa. Yes, bro. Much appreciated, bro. Oke, I appreciate that. Lu juga punya testimoni kalau misalkan lu suka nonton gue dan suka dengan pengajaran, ya it's all because semua berkat kemuliaan Tuhan ya. And especially my mother though, she also watches your content and she's a really huge fan of you. Oh, halo Tante. Aku juga tadi denger samar-samar ada suara kayaknya suara mamanya, tapi aku gak berani untuk nanya. Beneran berarti ada mamanya di samping kamu ya? Ada mama kamu di samping kamu? Ya, shalom Kak Joseph. Di sini saya mamanya Nana. Oh, oke. I'm really sorry. Aku minta maaf banget ya Tante. Aku harus nanya-nanya untuk make sure karena memang untuk sekedar make sure aja sebenarnya. Maaf ya Tante kalau kurang berkenan tadi pertanyaanku. Yeah, no worries. Now we understand because actually this afternoon we are about to following misa in Santa Teresia Church. Really? Yeah, because last Jam time berapa? it's about like a plan because actually my son Rowan want about to meet you in person, but I advise my son it's not nice because somehow Joseph never meet you. He no idea to know about you, so it's not nice. Like I mean, we're showing like out of the blue. We don't want like make you like stressful just because somehow we are a stranger to you. But really, actually,
Owen has experience. Last time he was trying to follow like 3 different theological school in Jakarta, but the three of them failed, right? That's why he is very intent to learn about theological. That's why I follow you. I always watch your live every single night. That's why I advise Rowan, why don't you just maybe have a discussion with Joseph? Yeah, somehow you guys maybe sharing experience. So nothing to do about personal thing. Yeah, maybe it is personal, but it is not something like we are going. I believe if it is come like to untrust something, I believe because somehow our country is very unique, right? Yes. I'm glad that you are very understand about that situation. Now, I really appreciate that Rowan intention about to meet me this mass in Grace Church because yes, definitely saya juga tadi memang misa sama teman-teman lainnya betul. Dan teman-teman do not hesitate kalau memang pengen bertemu secara intensif baik-baik. I don't mind really. Tanya Om Don, gak jadi masalah. Dan aku juga berkenalan sama Johan, sama Rom, sama Om Don. It is because our communication. Jadi benar bahwa memang betul situasi negara kita memang membuat kita menjadi punya trust issue or some kind like that. But kalau memang kita punya tujuan dan niat yang baik, I believe orang bakal bisa nilai. Gitu loh maksudnya. Dan memang kalau memang bisa membuktikan niat yang baik ya why not gitu. Tapi aku jadi mohon maaf jadi nggak enak sekali lagi ya sama Rowan dan Tante sekali lagi. I really beneran. Saya kalau misalkan Rowan mau misa bareng atau mau ketemu, it's fine. Nanti kita akan ketemu serius. Saya juga punya rencana sebenarnya ketemu sama teman-teman di gereja Bunda Karmel MBK, cuman memang beberapa kali tidak sempat karena memang sekali lagi mohon maaf hanya seminggu sekali kan. Udah gitu kadang saya misa juga sesuai dengan kemampuan saya. Jadi memang tadi itu misa di Teresia karena kebetulan pagi ini saya ada kegiatan lari dan langsung ke Teresia itu misa jam 10 tadi gitu. Tapi ya lanjut ya mengenai diskusi soal Rowan punya intensi yang bagus untuk mempelajari lebih dalam deeper about theological. Ya, saya menyarankan mungkin kalau berbicara mengenai teologi, mungkin Om Don juga akan sepakat, Rom juga akan sepakat bahwa yang paling bagus ya di Jakarta ya paling Universitas Atmajaya. Ya nggak sih, teman-teman? Betul nggak, Rom? Betul nggak, Om Don? Ya bisa. Iya. Atmajaya juga ada kelasnya kok, bagus kok itu. Atmajaya ada scholarship juga dan memang juga bagus untuk teologi. So you can learn, you can try because I believe that Atmajaya itu punya dosen-dosen itu sudah pasti, apalagi Atmajaya udah termasuk kampus yang ini. Tapi kalau misalnya memang any other option that is possible to Rowan untuk dicoba sekolah teologi ya why not. Tapi nanti mungkin dimulai dari pembicaraan itu dulu ya Tante mengenai my college experience. Tapi ya itu tadi aku udah bilang juga kan bahwa sebenarnya saya tidak ada background teologi sama sekali gitu. Itu yang harus mungkin Tante dan Rowan tahu. Jadi aku cuma belajar memang dari Romo dan juga memang betul dari teman-teman Katolik lainnya. Jadi kita saling sharing information, saling sharing informasi. Tapi sekali lagi bagus artinya kalau misalkan Rowan punya intensi dan punya motivasi untuk melanjutkan studi fokusnya di teologi, berarti itu lebih mendalam lagi dan lebih mungkin aksesnya, accessibility-nya itu lebih agak sedikit jauh melampaui saya yang tidak punya pendidikan atau title secara formal gitu. Ya mungkin itu Tante dan Rowan. Ya, baik Kak Joseph. Thank you so much ya. Thank you very much, bro. Kalau mau ketemu, feel free. Nah itu udah aku kasih ya nomor WhatsApp. Kita boleh ketemu. Jadi kemarin itu aku juga nge-share di grup teman-teman yang mau belajar gereja Katolik. Aku tanya ada yang mau misa nggak? Cuman pada belum bales. Terus juga nggak ada konfirmasi lagi di chat pribadi. Jadi ya udah aku anggap nggak ada yang mau ikut selain dari kita nih yang teman-temannya di TikTok. Jadi ya kita tadi itu misa gitu. Kita misa di Teresia jam 10 pagi ya. Terus kemudian abis itu ya kita nongkrong ngopi-ngopi di Starbucks dan ya udah terus itu pulang gitu. Dan kita ngobrol-ngobrol juga. Tadi juga sempat Rom live itu juga ada saya walaupun nggak nampilin muka ya bahaya lah gitu. Cuma ada tangannya doang. Itu sih
Jadi nggak apa-apa. Next time mungkin kita harus schedule untuk ketemu, nggak apa-apa Rowan? Nggak apa-apa. Nanti mungkin ada Om Dun. Probably next week, bro. Oke, siap next week. Oke. Oh, and before I go, bro, I want to reply to someone named username nickname here. He said if I can admit that Jesus is my God, well, I will say yes. I believe that He is my God, and I also believe in the Apostle Creed, and the Father and the Son and the Holy Spirit too. I believe it too. Good, Rowan. I'm very sorry. I extend my apologize because I don't know if my followers would be very cruel enough. to No, assume no, that it's you are okay, not- bro. I understand. I don't really mind. Don't mind the people on the chats. Ya sekali lagi Don't worry about mind them. people. Karena kadang mereka juga kadang suka ini gua kok. Udah tenang aja bro. Yes, Gua yeah. percaya I mean, lu. I wish I could be surprised, but I decided not to because, yeah, you know, ini Indonesia terjadi di kota besar, ya gimana? Your mom just love. Ya aku juga sama sih ketawa ya betul. Emang nggak dipungkiri. Memang itu bikin kita punya trust issue kok. Bahkan dengan saudara seiman sendiri. Ya itulah ya. Semoga dengan adanya beberapa perubahan dari kalangan Gen Z, semua trust issue itu bisa jadi suatu persoalan yang bukan lagi momok menakutkan lah pokoknya intinya. Oke, Rowan. Any other question mungkin atau ada lagi mau disampaikan nggak dari tante mungkin? No, it's. I think I'm true from here, bro. Thank you for your time, bro. I truly Thank you juga appreciate. ya, thank you juga, gue juga. Aduh sekali lagi, aku Iya, juga bro. terima kasih atas apresiasi ternyata ditonton juga sama Mama Rowan juga. Ternyata kalian juga menonton menyimak live saya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya kalau misalnya live itu ada sesuatu hal-hal yang kurang berkenan, mungkin kurang pas untuk Gak dipenjelasan. apa-apa, bro. Saya mengerti, bro. Oke, Thank you, bro. Malam, bro. Jesus bless you, Just bro. try seminary college. just try seminary college. Johan said that you can try seminary college. Probably, I can recommend you from Jesuit because the Jesuit is the one that apa ya bilangnya apa ya? Salah satu ordo di dalam gereja Katolik yang benar-benar itu mencetak orang-orang pemikir-pemikir kayak contoh, do you know Franz Magnus Suseno? You ever heard about him? No, I'm not familiar with them. Okay, you can search after my life, Franz Magnus Suseno. He Sure. is the Jesuit. He is one of member of Jesuit. Dia adalah seorang Romo dan dia adalah guru besar filsafat dan juga ahli dalam teologi. Kemudian siapa lagi banyak tokoh-tokoh besar itu yang ahli-ahli teologi itu came from Jesuit, gitu. Tapi ya, furthermore, you can also look up from the Order of Preacher, OP, Dominican. I really love them, Dominican friars, because Dominican also are very good with the theological. They are very strong on liturgical and so on. So beside the Jesuit, you can try also Dominican friar. But again, terserah Rowan lah. Nantilah selanjutnya kita akan discuss lagi masalah college experience di WhatsApp ya bro ya. Biar nggak bikin pusing, kasihan Rowan nanti pusing lagi mikirannya. Banyak rekomendasi. Oke, thank you Rowan. Malam, bro. Jesus bless. Ya, selamat malam juga Tante. Selamat malam, Thank you. Bang. Tuhan berkati selalu. Ya, Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Baik. Bless you all. Kok turunin ya? Kok izin turunin ya? Takutnya Rowan nggak ngerti. Udah turun sendiri. Nah. Banyak ya ternyata. Gue kaget loh. Banyak. Berarti Rowan baru lulus ya? Aku lupa nanya lagi umurnya. Tapi ya bisa ditebak lah. Masih SMA kali ya? Seumuran Johan kali ya? Enggak? Kayaknya. Oke. Kita lanjut ya. Ya We never pokoknya know until we meet them. Gua 20 tahun, mana ada orang yang lulus SMA 20 tahun. Oh iya. Kenapa? Rom, kenapa? Cuci 4, jalan cuci 4. Nggak jelas. Oh ini ada Kak Justin Setia. Aku didikan Jesuit, mahasiswanya Romo Magnus juga. Aku mantan OP tapi tidak mudah loh. Ya itu dia. Siapa yang kuat uji, kuat mental. Samanya kok Jesuit OP juga harus tahan uji, tahan mental. Ya kan? Jesuit OP itu harus tahan uji, tahan mental. Tapi dia Protestan. Ya who knows. Tadi aja dia bilang mau ikut misa di Teresia kok. Ya nggak? Benar nggak tadi ngomong kayak gitu? Benar nggak? Apa aku salah dengar? Benar kan? Dan gitu kok. Iya, nggak apa-apa. Terserah dia kan sekali lagi pilihan ada di tangan Rowan.
Kita nggak perlu mempersulit Rowan dan Mereka mau ikut maminya. misa kok. Kenapa? Iya, mereka mau ikut misa tadi katanya. Cuman kata mamanya, ya nggak enak out of the blue, maksudnya tiba-tiba show off gitu, ay Joseph gitu kan, jadi aneh, maksudnya gitu kata mamanya. Karena kan memang kesalahan saya juga, mohon maaf juga, extend my apologies sekali lagi teman-teman yang belum terbalas WhatsApp-nya, termasuk juga Rowan, bro Rowan, itu. Karena juga kebetulan saya kena restrict teman-teman, jadi nggak bisa ngirim DM, juga nggak bisa nerima DM. Teman-teman silahkan coba cek sendiri aja, coba aja kirim pesan sekarang ke saya, pasti ada notifikasi, this account has been suspended, bla 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 bla. Nggak bisa ngirim DM ke saya, dan saya juga nggak bisa ngirim DM ke teman-teman. Nah itu, ya tapi kita lanjut ya, kita lanjut. Enough with curhat curcol, klarifikasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oh 2005, oh 2005, thank you Rowan. Shalom Kak Katarina, kepencet ya? Pasti kepencet. Oke. Kalau kepencet aku turunin aja Kak Katarina, nggak usah panik, nggak usah panik. Gue juga kayak gitu kalau misalkan kepencet. Saya juga sering kok teman-teman kalau lagi patroli live keliling-keliling, lagi nggak live saya sering kepencet, nggak apa-apa, santai aja, nggak perlu panik. Shalom Nopan Anjay, selamat malam. Halo Bang. Waduh, silakan. Oh Sebenarnya iya, mohon maaf ya. Silakan. ya, tadi sebenarnya mau tanya Bang. Ada 3 pertanyaan tapi yang 2 udah kejawab ya tadi sebelumnya kan. Apa tuh? Saya dari Katolik juga Bang. Oke. Yang pertama tadi kan sebenarnya saya mau tanya tentang penjelasan ini ya. Ya apa Tritunggal itu juga. Tapi tadi sudah ada jawabannya, ternyata sudah ada yang orang lain bertanya. Mas saya tinggal ini yang terakhir ini Bang, yang tersisa di pertanyaan saya ya, cuman kan kalau di agama Katolik, Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, yang dipertanyakan di sini banyak juga kan, kalau sini kan dari pertanyaan teman-teman saya yang Muslim, karena saya kan juga sekolah di negeri Bang ya. Kadang itu juga ada yang tanya begini, kalau Tuhan itu memang disalib karena untuk menebus dosa manusia, dosa mana yang ditebus? Apakah cuman dosa yang dari saat Yesus disalib, atau masa-masa ke depan orang? Ya, Kau putus-putus. terima kasih. Oke. Dosa kita saja atau dosa apa? Dosa seluruhnya, dosa asal, dosa pribadi, dosa sebelum kedatangan Kristus sampai setelah kedatangan Kristus. Jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Penyaliban Kristus berlaku sebelum kedatangannya sampai setelah kedatangannya. Sebelum kedatangan, saat kedatangan, dan setelah kedatangannya. Setelah peristiwa penyaliban, setelah peristiwa dia naik ke sorga. Itu. Yang ditebus dosa apa saja, dosa asal dan dosa pribadi. Buktinya mana? Buktinya 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Baca. Ketika di dalam Roma 5 ayat 12 Tuhan Yesus dikatakan sebagai Adam yang baru, oleh karena dia telah mengembalikan kodrat semula manusia yang telah tercemar oleh karena dosa yang telah diperbuat oleh Adam yang lama. Dengan ketidaktaatannya, upah dosa adalah maut. Kemudian Kristus mengalahkan maut, mengembalikan kodrat asal semula manusia diciptakan kembali kekal. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Itu yang dimaksud dengan bagaimana pada akhirnya selain dosa asal, dosa pribadi pun telah ditebus Yesus di kayu salib. Makanya memohon ampun dengan perantaraan imam yang telah diberikan kuasa dari zaman para rasul. Kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 22 lah. Ketika Tuhan Yesus mengembusi para rasul dengan kuasa Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi jikalau engkau menyatakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Itu kan? Coba menurut kamu dosa apa yang bisa diampuni? Dosa asal sudah dikembalikan Yesus. Karena dengan penyalibannya ia sudah mengembalikan. Ini kok putus-putus ya kamu ya? Iya,
Ya, di sini habis hujan bang soalnya. Agak sulit sinyal tadi juga. Aku pikir maksudnya aku yang worry takutnya suaraku, tapi suaraku aman ya. Aman bang, aman. Dengar sama kok. Ya. Jadi begitu. Jadi maksudnya penebusan Kristus itu untuk semua orang. Perhatikan sebelum kedatangannya kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Coba kamu baca deh. Punya Alkitab kan ya? Do you mind open your Bible and read? Jadi sambil buka kita juga. Nah, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Coba baca. Penyaliban Kristus apakah hanya untuk di zaman Yesus dan kita aja? Oh, Pak. Jangan keluar aplikasi. Oke, saya aja yang bacakan. Kalau keluar aplikasi nggak kedengeran suaranya. Saya aja yang bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala. Perhatikan ya, itu juga ada jelas tuh. Untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, mau tahu nggak roh-roh yang ada di dalam penjara itu yang dimaksud itu siapa? Mau tahu nggak teman-teman? Coba baca dari ayat 1 ayat 19 sampai 21 lanjutannya. Nah, di dalam ayat yang ke-20 lanjutkan bahwa yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi roh-roh yang ada di dalam penjara ini maksud ya roh zamannya Nuh. Bahkan secara lebih garis luas lagi, itu dari zaman Adam. Makanya berbicara mengenai roh-roh yang ada di dalam penjara adalah mereka yang menunggu dengan sabar di alam penantian, dan itu bukanlah neraka. Jangan kau pikir itu neraka. Ya, hadis bukanlah neraka. Ya, neraka itu tempat kekal untuk orang-orang yang menolak rancangan keselamatan dari Allah. Masa Yesus ke neraka? Siapa yang bilang Yesus ke neraka? Saya bukan yang perempuan itu ya, yang mengajarkan Yesus dihakimi iblis di neraka. Alam penantian. Wah, alam penantiannya di antara surga dan neraka menurutmu apa? Nggak mungkin, sekali lagi nggak ada surga. Surga sudah pasti. Ngapain diselamatin orang dari surga? Pernah mikir nggak? Ngapain Yesus menyelamatkan orang di neraka? Menurutmu berarti Tuhan tidak konsisten gitu ketika mengatakan neraka adalah keadaan di mana orang-orang di sana hidup kekal karena mati dalam dosa-dosa mereka. Apakah menurutmu ketika di dalam 1 Petrus 3 18, 19, 20 dikatakan menanti dengan sabar keselamatan? Ngapain orang di neraka nanti dengan sabar keselamatan? Wong sudah pasti mereka binasa kekal kok. Pernah mikir nggak? Siapa yang bisa jawab? Kalau bukan neraka dan surga itu apa? Siapa yang bisa jawab? Coba baca lagi 1 Petrus 3, 18, 19, 20 sekali lagi coba. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu, ini roh-roh yang ada di dalam penjara, yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Kira-kira menurutmu ketika Allah memasukkan jiwa-jiwa tersebut, roh-roh tersebut ke dalam penjara, udah kata kuncinya penjara. Pernah mengerti nggak konsep penjara? Kalau teman-teman masuk dalam penjara, kira-kira bisa keluar nggak dari penjara? Konsep penjara itu bagaimana? Ya, konsep penjara itu kan ada dua. Paling tidak ya opsional yang paling kita tahu. Menghabiskan waktu sisa tahanan. Kedua, diganti dengan tebusan. Uang, betul nggak? Membayar dengan lunas tebusannya. Nah, kira-kira neraka itu sudah pasti nggak teman-teman bisa keluar dan disamakan dengan posisi penjara? Ingat loh, penjara yang dimaksud adalah yang bisa keluar. Karena teman-teman tahu nggak, ternyata ketika di dalam 1 Petrus 3 18 sampai dengan 19 digunakan term penjara atau prison, Yesus itu pernah loh menggunakan perumpamaan penjara. Mau tahu nggak di mana? Ketika Tuhan Yesus memperumpamakan dengan perumpamaan seorang saudara yang kemudian ditahan di penjara sampai ia membayar lunas. Coba buka Matius 5 ayat 25. Baca situ. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia yang di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Baca sampai ayat 26 sampai 27 itu. Bagaimana keadaan di penjara dan apa yang bisa diperbuat di dalam penjara. Baca kata Tuhan Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus memberikan keadaan perumpamaan lagi dan lagi. Ada keadaan yang bukan surga dan neraka yang digambarkan sebagai penjara, di mana orang ditahan
di situ sampai akhirnya bisa keluar kalau dia membayar hutangnya sampai lunas. Yaitu purgatori. Bukan surga, bukan neraka kan? Ngapain kamu bilang surga itu penjara-penjara apa? Ada denda apa kamu? Ya. Neraka kamu gambarkan sebagai penjara. Coba kau pikir neraka bisa keluar itu siap ajaran dari mana? Itu bukan ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan mengajarkan neraka itu kekal. Ya. Selamanya. Tuh. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan ada kondisi di mana disebut neraka yang berlangsung sementara, enggak selamanya. Coba sekarang saya tanya, kalau surga kekal, neraka kekal, keadaan apa yang berada di tengah-tengah sehingga jiwa yang ditahan di situ bisa bebas? Setelah hutangnya dibayar lunas, setelah masa tahanannya selesai. Masih ada yang bilang purgatori nggak alkitabiah. Coba kau pikir aja kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Saya bilang loh, kalau kamu bilang perumpamaan Yesus nggak ada maknanya, coba berani nggak baca Matius 5 ayat 25 sampai 27. Kalau gitu konteksnya di situ apa? Di dalam Markus 12 ayat 32 pun dikatakan apa Yesus tentang menghujat Roh Kudus. Teman-teman ada yang tahu kan dosa menghujat Roh Kudus? Dosa religi. Ya, menghujat Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang ketika kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Kita fokusnya di dunia yang akan datang. Tidak diampuni dosanya. Berarti di dunia yang akan datang ada dosa yang masih bisa diampuni. Lalu itu buktinya Yesus ngomong di dunia yang akan datang tidak akan diampuni. Masa di dunia yang akan datang masih ada pengampunan? Coba Yesus berani nggak ngomong protes? Kok Yesus pakai perumpamaan dunia yang akan datang? Kan dunia yang akan datang bukannya sudah selesai. Cuman ada surga dan neraka. Kalau sudah selesai di dunia, misalkan timbangannya berat sebelah lebih baik, berarti dia selamat surga. Kalau nggak berat sebelah ke kiri, berarti dia neraka kan gitu. Kok kenapa Yesus pakai perumpamaan di dunia yang akan datang tidak akan diampuni? Kenapa pakai dunia yang akan datang? Berarti dunia yang akan datang masih berbicara mengenai pengampunan dong. Berarti kalau berbicara mengenai pengampunan, di dunia mana yang setelah dunia ini berbicara mengenai kehidupan, kira-kira keadaan mana yang menghendaki masih ada pengampunan? Gak mungkin surga. Surga itu gak ada dosa. Ngapain ngampunin dosa sama penduduk surga? Orang surga tempat yang kudus kok. Ya kan? Ngapain ngomongin neraka? Neraka kan sudah tepat. Keadaan untuk jiwa-jiwa yang binasa dalam dosa-dosanya. Kira-kira apa? Nah, ya. Begitu. Oke? Begitulah kasih Allah tidak terbatas pada keterpisahan dunia. Jadi kasih Allah tetap akan ada. Justru dengan adanya api penyucian atau purgatori itu bentuk keadilan Allah. Gak mungkin Allah itu tutup mata dengan adanya upahmu di surga di dunia ini yang masih ada dosa-dosanya. Ya, gak mungkin kamu dipaksa masuk surga. Ya, masih ada kotoran. Gak mungkin. Gak mungkin juga kau dilemparkan ke neraka padahal kau berusaha untuk memelihara iman, tapi memang tidak akan pernah ada yang bisa menjaga kekudusan kecuali dibuktikan dengan adanya kanonisasi orang kudus. Ya. Oke, Nopan, ada lagi pertanyaannya? Udah sih Bang, Mas gitu aja, nanti kalau ada lagi pasti saya tanyakan lagi Bang. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banget, salam. Shalom, shalom bro. Semangat ya bro, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seperti apa lokasi purgatorium? Purgatorium lokasinya seperti apa? Apa? Aku ini ya tambahin dikit boleh Chat. Silakan. Jadi banyak ya yang tuduhannya apa? Purgationem itu nggak ada di Alkitab. Aku tunjukin ya. Ini Ibrani 1 ayat 3. Kita baca. Purgationem peccatorum. Tahu nggak ini apa? Kalau Apa? bahasa Inggrisnya Penyucian dosa. purification for sins. Kalau mau bahasa Indonesia aku carikan deh sebentar. Yes, purgatorium itu yang disebut dengan api penyucian, teman-teman. Nih. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, berarti yang melakukan siapa? Yesus. Alkitabiah nggak? Alkitabiah dong, ya. Gitu aja.
Jadi maksudnya Rom itu kata kalimat purgationem, purification of sins, penyucian itu ada di dalam Alkitab. Jadi jangan bilang penyucian itu tidak Alkitabiah. Justru akan sangat aneh ketika berbicara mengenai dosa itu masih berbicara mengenai keadaan yang kemudian kamu paksa bahwa Tuhan itu hanya menyediakan keadaan surga dan neraka saja. Coba bingung nggak kira-kira kamu sudah kira-kira berani nggak mengatakan bahwa kamu itu sudah sepenuhnya kudus di dunia ini? Pernah nggak? Nggak bakalan bisa. Karena kamu masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Apalagi. Ya, kamu masih punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan kamu nggak bakalan bisa memastikan dirimu benar-benar kudus seutuhnya. Makanya perlu adanya keadaan dan memang dijelaskan sendiri oleh Tuhan Yesus dari yang tadi ayat-ayatnya dan kemudian dari bagaimana menggunakan kata kalimat purgationem itu ada di dalam Ibrani. Gitu ya. Jadi sekali lagi berbeda dengan neraka. Neraka itu udah kekal ya. Sekali lagi neraka itu kekal. Nggak ada kemudian teman-teman berasumsi purgatori itu neraka yang kemudian dianggap tidak kekal. No, neraka kekal. Purgatori dengan neraka itu berbeda. Purgatori ya purgatori, neraka ya neraka. Surga ya surga. Gitu. Kita tidak menyatakan bahwa surga itu adalah suatu keadaan yang kemudian terpaksa gitu. Nggak. Oke? Surga itu adalah keadaan sukarela di mana kamu menyatakan keselamatan dan kamu memelihara keselamatan dengan baik. Shalom Irfan Asma'u, selamat malam. Malam abang. Dari Islam atau dari Kristen Irfan? Islam bang. Ya silakan Irfan Asma'u. Saya mau tanya bang, itu yang judul itu ada judul Yesus Allah. Tanya saya. Betul. Nah, mau nanya, maksudnya Yesus Allah itu maksudnya gimana? Ya, Yesus itu adalah Allah itu Yesus sendiri. itu Allah sendiri. Itu nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Bukan, Allah itu hakikat. Tuhan Yesus. Allah itu hakikat. Kamu bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar kan? Yesus itu Allah karena hakikatnya adalah ilahi. Makanya dia adalah Allah itu sendiri. Kan biasa kalau nanya lain kan Yesus itu Allah itu gelarnya. Ya betul. Gelarnya Yesus. Hakikat itu sama dengan gelar. Hakikat saya manusia. Gelar saya manusia, bukan pencipta. Kan berarti maaf ini itu Yesus itu apanya Maria? Yesus itu adalah sang firman Allah yang dikandung di dalam rahim Maria dan dia adalah Allah dan Tuhan itu sendiri. Bunda Maria adalah Bunda Allah. Ya, simpelnya anaknya Maria gitu. Betul, dan anaknya Maria adalah juru selamat. Berarti Maria melahirkan manusianya. Maria melahirkan keilahian dan kemanusiaan Yesus yang di dalam pribadi yang satu itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya dia diberi gelar di dalam konsili Efesus ditegaskan gelarnya adalah Theotokos, yang melahirkan Allah. Bukan berarti disimpulkan bahwa Maria itu dengan adanya Maria Allah jadi ada, bukan. Tetapi karena kemanusiaan dan keilahian Yesus tidak pernah terpisah, maka ketepatlah ketika Yesus dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Karena ketika Roh Kudus menaungi Maria. Berarti apa? Berarti gini bang, Maria itu sembah Yesus juga. Iya dong, Maria menyembah Yesus. Magnificat anima mea dominum, jiwaku memuliakan Tuhan. Ibunya juga menyembah Yesus juga. Ya iya, ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, orang-orang, siapa lagi? Lo nggak heran orang-orang yang Cuman sudah tua dan lansian juga. Cuman nggak masuk, bang. Cuman nggak masuk di akal bang. Kalau Maria melahirkan. Kalau misalkan oknumnya itu adalah nabimu, wong nabimu bukan Tuhan, kok hanya manusia biasa, makanya orang tuanya ada di neraka, finnar. Betul nggak? Bu, jangan kemana-mana. Ini saya nanya. Kemana-mana. Ini kan konteks kamu kan Islam. Kamu bilang nggak masuk akal karena di dalam imanmu tidak akan pernah masuk akal. Kalau kamu menjadikan oknum tersebut, misalkan Yesus disamakan posisinya dengan Nabi, jauh. Bunda Maria terangkat jiwa dan raganya ke sorga. Dia mampu menyelamatkan Bunda Maria, ibunya, karena dia Tuhan.
orang dalamnya surga langsung, orang dia yang punya surga kok. Makanya Maria diangkat jiwa dan raganya ke surga. Begitu juga dengan Santo Yosef, mempelainya Bunda Maria. Begitu juga dengan murid-muridnya para rasul di surga. Apalagi Petrus, dikasih kunci surga dia. Matius 16 ayat 19. Ya kalau kamu bandingkan dengan nabimu ya nggak bakalan masuk akal. Orang tuanya di neraka kok kata ustadz-ustadzmu. Di manakah letak orang tua nabi? Di neraka katanya. Jangan salahin saya nggak lagi menista, salahin ustadz-ustadzmu kok. Nah, benar nggak? Kenapa orang-orang seperti kamu itu mengatakan tidak masuk akal? Karena di dalam akalmu, kamu Islam. Tidak akan masuk akal karena di Islam nggak ada yang kayak gini. Ya iya, ya terima, itu kan konsekuensi logis. Benar nggak teman-teman? Salah nggak saya ngomong kayak gitu? Begitu juga dengan pemikiran yang sama sebaliknya. Ya saya nggak akan menemukan satupun konsep bagaimana Nabi Muhammad menyelamatkan orang tua. Wong di akal saya terima bagaimana pengajaran dari ustadz-ustadz kalian, ulama-ulama kalian mengajarkan sendiri. Setuju dan jujur bahwa orang tua Nabi di neraka. Oh jangan salahkan saya, salahkan ustadzmu. Nanti saya putarkan videonya pada kejang-kejang di bawah. Kan gitu, itu konsekuensi logis Pak. Jadi kalau Bapak bilang nggak masuk di akal ya karena Bapak bukan orang Kristen. Nggak ada konsepnya memang. Disamakin gimana juga nggak ada. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita semua. Makanya dia pun mampu menyelamatkan orang tuanya, termasuk Bunda Maria dan Santo Yosef. Kan gitu. Salah nggak saya ngomong kayak gini? Enggak, karena ada buktinya kok. Bukti Bunda Maria di surga mana? Ya bukti penampakan mukjizat bagaimana Maria dijadikan sebagai wanita pilihan, dijadikan sebagai instrumen dan alat bukti bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Yesus itu benar-benar ada dan real, eksistensinya nyata. Dimulai dari mukjizat perkawinan di Kana sampai dengan bagaimana Bunda Maria sesuai dengan adanya istilah apa teman-teman Katolik, ada yang tahu nggak? Accessum per Mariam, melalui Maria menuju kepada Yesus. Banyak kan mukjizat-mukjizat bagaimana Maria menampakkan diri di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa terdahulu, seperti suku Aztec di Mexico, Our Lady of Guadalupe, yang mempertobatkan berapa miliar orang Mexico pada saat itu, suku Aztec, yang adalah orang-orang pagan, mengantarkannya kepada putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang-orang Kristen. Ya kan? Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, banyak sekali. Itu bukti bahwa Maria di sorga. Karena penampakan itu tidak pernah bisa dibantah dengan adanya bukti-bukti ilmiah. Makanya tidak bisa dibantah mukjizat tersebut adalah intervensi ilahi. Sama seperti bagaimana mukjizat Maria bisa mengandung tanpa adanya perkawinan. Ya kan? Dia mengandung Yesus, dia tetap perawan sebelum, sesaat, dan setelah kelahiran. Ya, itu intervensi ilahi, nggak usah nanya. Kalau kamu mempermasalahkan, berarti kamu mempermasalahkan juga Siti Maryam. Jangan kalian kemudian overklaim bahwa kalian menghormati Siti Maryam dengan adanya surah Maryam. Orang Katolik aja nggak ada nama Injil Maria aja bisa kok mengatakan Maria is perpetual virgin, ever virgin. Theotokos. Kan kamu nggak pernah bersalawat dengan Maria. Hanya kami orang Kristen berani mengatakan salam Maria. Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Kan gitu. Karena nggak ada di kalian itu kan. Gabriel menyatakan betul-betul kemuliaan Maria karena Maria telah dipilih oleh dipilih oleh Allah dari antara wanita yang lain. Makanya doa salam Maria itu kan, terpujilah engkau di antara wanita gitu. Karena memang Maria dipilih, pilihan oleh Allah sendiri yang telah mempersiapkannya. So, kenapa diam? Benar ya? Iya kan? Kan banyak tuh mukalaf bilang kami menghormati ibunya Yesus, ada surahnya. Ada nggak kalian itu bersalawat dengan Bunda Maria? Nggak ada. Malah katanya saya dengar-dengar kemarin itu sempat rame, katanya nabimu itu akan menikahi Maria di surga. Terus katanya oknum polemik kalian itu bilang, ya kenapa kalau nabi kami mengawini Maria di surga, memang keistimewaan? Digila. Ya, itu berarti memang mereka bohong. Lo kita menghormati Maria ya sesuai dengan bagaimana Alkitab menyatakan wanita paling mulia dengan mengatakan dia tetap perawan sampai kapanpun. Kok dikawini? Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Assalamu alayki ya Maryam, ya munsaliyatun ni'amah rabbu ma'aki. Jadi kita tuh benar-benar dengan perantaran Bunda Maria, dengan doa Maria, bisa menyampaikan kepada Yesus. Kita mengajak Maria untuk juga berdoa bersama kita supaya mendoakan kita kepada anaknya. Apakah kamu seperti itu di dalam Islam? Enggak. Kalian malah mendoakan satu pribadi yang tidak pernah diketahui.
Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya turunin kamu karena kamu banyak diamnya. Kalau kamu banyak jadi diam, kamu jadi berhala. Mending kalau misalnya jadi berhala, saya kembalikan ke tempat asalmu. Di mana kamu mungkin akan diusap dan dicium, walaupun tidak mendatangkan manfaat. Kenapa diam? Saya nggak suka didiemin. Saya itu ngomong sama manusia atau ngomong sama batu. Mungkin dia sudah nggak bisa berkata-kata, Jo. Tercengang dia dengan faktanya. Iya, jadi kalau misalkan hanya mempermasalahkan kok Maria menuhankan Yesus, kok nggak masuk akal. Ya kalau misalkan secara konsekuensi logis karena memang tidak ada di imanmu, makanya nggak masuk akal. Kan memang nggak pernah diajarin bagaimana nabimu itu mampu menyelamatkan. Jangan cuma umatnya aja, coba orang tuanya yang melahirkan itu kan. Saya tidak sedang menista, coba konsekuensi logis. Kalau memang dia adalah pemberi syafaat dan penyelamat manusia, membawa dari jahiliyah menuju terang, ya harusnya nggak usah ngomongin soal umatnya, ibunya dulu, keluarganya dulu. Nasibnya kemana sekarang? Loh, kamu nanya Yesus kan tadi saya bilang Maria aja terangkat jiwa dan raganya kok ke surga. Santo Yosef itu di surga. Santo Yoakim, Santa Ana, siapa lagi? Loh, bahkan orang-orang yang tidak pernah berhubungan secara personal dengan Yesus, secara pribadi manusia saja mampu ia selamatkan. Siapa buktinya? Noh, yang disalib di sisi kanan Yesus penjahat. Baru kenal Yesus pada saat disalibkan, kan SKSD. Jesus, remember me. Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Apa respon Yesus? Sesungguhnya saat ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Bisa kan? Tuh. Itu bukti. Gimana? Bukti logis lagi. Logis lagi. Jadi gimana Irfan? Siap menerima Yesus sebagai juru selamatmu, Irfan? Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ini Jesus, terharu ya. remember me when you come into your kingdom. Itu bukti Yesus mampu menyelamatkan orang. Yesus langsung jawab, kalau Yesus itu cuma nabi biasa harusnya, wahai umatku, aku ini hanya nabi biasa, tidak dapat memasukkanmu ke surga. Kan gitu ya? Loh, Yesus habis dibilang kayak gitu, Yesus, ingatlah aku apabila engkau memasuki kerajaanmu. Orang kata Yesus apa? Sesungguhnya saat ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Tuh. Mumpung kata komen lagi dibuka nih Irfan. Silakan ambil formulir. Iya, lagi dibuka nih terakhir Desember ya teman-teman ya. Kelas dimulai Januari. Dua kawan kita barusan udah isi formulirnya lagi, Jo. Lukas 23:43 ya. Siapa yang nanya acara kan tuh Alkitab, ayat Alkitab mana Yesus masukin orang ke surga tuh? Lukas 23:43. Lu langsung, oh itu kan bukan surga Firdaus. Surga dalam Islam apa? Jannah. Jannah itu ada nggak? Jannah Firdaus ada nggak? Aneh. Yesus sudah tahu pembagian surga. Nyebutin tuh Yesus Firdaus, ya nggak? Tahu nggak dalam perspektif gereja Katolik kenapa orang yang penjahat di sisi sebelah kanan Yesus dibilang di Firdaus? Tahu nggak? Tahu nggak Rom kenapa? Tahu nggak Johan kenapa? Bisa dijelasin nggak bro? Bantu. Kenapa nggak dibilang surga langsung? Kenapa bilangnya Firdaus? Ada makna teologisnya nggak? Saya tanya. Ada loh. No, kalau mau cocokologi, gue cocokologi nggak? Buka surah Al-Kahfi ayat 107. Coba buka kitab kamu sendiri. Itu Yesus yang udah lebih dahulu, 600 tahun, 700 tahun lebih dulu, nyebutin Firdaus. Cuman Firdaus loh. Itu Yesus bisa tahu tingkatan surga loh. Coba buka surah Al-Kahfi ayat 107. Mengenai dalil tentang Firdaus. Yesus yang ngutip duluan. Ingat ya. Jangan dibalik logikanya. Yesus yang duluan ngomong. Ya. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Tahu nggak artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Beriman dan beramal saleh. Sekarang saya buktikan. Saya tanya sama teman-teman, penjahat yang di sisi Yesus beneran beriman dan beramal soleh nggak? Beramal baik nggak? Perbuatannya betul-betul juga baik nggak? Mau bukti nggak?
ketika Yesus diolok-olok oleh penjahat di sisi yang berlawanan dari penjahat di sisi sebelah kanan, apa yang dilakukan oleh orang penjahat ini di sisi sebelah kanan? Dia membela Yesus nggak? Saya tanya. Dia membela Yesus nggak? Dia membela nggak ketika penjahat di sisi sebelah kiri? Dia membela, artinya dia punya iman terhadap Yesus. Sekarang untuk perbuatan saya tanya, dia disalibkan nggak bersama dengan Yesus? Dia disalibkan nggak bersama dengan Yesus? Ada perbuatan nggak yang dia lakukan menunjukkan imannya? Dia disalibkan juga. Konsekuensi atas dosanya ketika dia mengatakan orang ini tidak ada dosa sementara kita tahu kita adalah seorang penyamun. Yes. Ini kenapa bisa precisely ketika di dalam Quranmu disebutkan surga Firdaus untuk orang beriman dan beramal soleh, Yesus sudah ngomong orang ini masuknya ke Firdaus. Tuh alasannya, teologisnya. Tuh kalau lo mau cocokologi, bantah. Bisa nggak? Bantah coba kira-kira, bisa nggak? Kalau misalkan Yesus itu bukan Tuhan, kenapa dia bisa tahu tingkatan dalam surgamu yang kebetulan Yesus juga kutip? Walaupun nggak ada secara 7 sih, karena di dalam Islam ada 7 tingkatannya surga. Cuman Yesus sebut tentang Firdaus itu cocoknya untuk penjahat di sebelah sisi kanan. Nah, kenapa nggak di surga langsung menurut maksud saya gitu? Yesus sudah ngomong duluan tuh Firdaus. Nah ya turun dulu ya. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ada yang mau ini lagi nggak? Tanggapin lagi nggak? Kira-kira teman-teman kan tuh. Pak Irfan, halo. Udah saya invite dari tadi. Gue tuh kalau udah nyuruh orang invite, pasti gue udah invite dia untuk open mic teman-teman. Makanya gue dari tadi buka mic-nya. Saya selalu saya kalau udah bilang untuk buka mic itu saya sambil suruh dia buka mic nih. Saya sudah sambil kirim invitation kalau teman-teman pernah naik ke room orang, nggak tahu cara buka mic, host akan ada fitur minta kalian buka mic. Loh, turun sendiri, bukan saya yang turunin. Yeah. Saya nggak se-egois dan saya nggak sebokis itu kalau kata ini. Saya nggak bohong itu. Dia turun sendiri. Dia nggak mau buka kok. Bro Joseph, ini saya mau nambahin sedikit. Silakan. Ya, jadi sekalian deh buat teman-teman Kristen di bawah, biar bisa memahami dengan jelas, biar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Soalnya ya adanya 2 sesi konsili ini, konsili Efesus dan Kalsedon, itu karena benar-benar kesalahpahaman. Gitu. Karena ini memang harus benar-benar dicerna baik-baik. Bagaimana Sang Firman atau Sang Putra ini diperanakan oleh Bapa. Kita tahu ayatnya di Mazmur ada, di surat Ibrani pasal 1 ada. Sang Bapa menyatakan bahwasanya, engkau putraku, pada hari ini aku memperanakan engkau. Di sisi lain, kita mengakui bahwasanya Sang Firman, Sang Putra itu diperanakan juga oleh Bunda Maria. Maka mana satu yang benar? Gitu. Kata kuncinya itu nanti ada di kekekalan. Gitu. Jadi ketika kita bicara, Sang Bapa memperanakan Sang Putra, itu secara kekal. Makanya kita sebutnya diperanakan secara kekal oleh Bapa. Gitu. Diperanakan ini bukan dalam artian biologis ya, bukan dalam artian misalnya Misalnya saya lahir 2004, terus tahun 2030 saya mau peranakan anak, bukan gitu konteksnya, gitu, bukan gitu. Tapi diperanakan ini itu dalam pengertian bahwasanya keberadaan Sang Putra, Allah Putra, itu berasal secara kekal dari Bapa, tanpa titik awal atau akhir, dalam artian tanpa golongan perhitungan periode waktu, di luar perhitungan waktu, gitu. Artiannya apa? Kekekalan, bukan? Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka ketika kita bicara dalam konteks Tritunggal, itu nanti bisa dikatakan sehakikat. Karena apa? Kekekalan, gitu. Diperanakan secara kekal oleh Sang Bapa dan berasal secara kekal oleh Sang Bapa. Maka ketika Sang Putra ini sehakikat dengan Sang Bapa, itu bisa. Kalau dalam bahasa Yunani itu homoousios, teman-teman harus tahu, harus belajar, gitu. Karena iman kita itu sangat luas, gitu. Kalau teman-teman kurang tahu di sini, ini bakal fatal, gitu. Karena kesalahpahaman kecil itu nanti malah jatuh ke dalam keblundaran dalam iman, gitu. Nah, makanya dari situ nanti bahwasanya iman para rasul
itu makin bisa dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dalam format seperti ini. Ketika kita bicara tadi, Bro Joseph sudah singgung bahwasannya Bunda Maria itu juga memperanakan keilahian. Perlu diketahui, ketika Allah Putra berinkarnasi menjadi manusia, apakah keilahiannya itu pergi dari rahimnya Bunda Maria? Enggak kan? Kan enggak pergi tuh. Keilahiannya tetap pada rahimnya Bunda Maria gitu. Sehingga kodrat manusiawinya itu tetap terbentuk di situ. Gitu. Oke. Kalau dikatakan cuman memperanakan kemanusiaannya, Johan, itu dikatakan keilahiannya keluar dari situ. Johan, sorry, kau potong dulu bentar. Jangan gini, lu langsung ngejelasin aja bisa nggak? Soalnya kalau misalkan terlalu meluas, takutnya nanti mereka nggak bisa fokus. Kita nggak bisa make sure mereka bakal mengerti sepanjang ini. Maksudnya gini, biasanya kalau ngejelasin itu terperinci, detail, tapi tidak perlu dengan bahasa yang, mohon maaf ya, gue langsung tuker di ini karena nggak semuanya mengerti dalam konteks pola pikir yang Johan berusaha untuk utarain di sini gitu aja maksudnya. Jadi langsung aja gini, ketika berbicara mengenai konteks kekekalan Sang Firman yang sudah ditegaskan dalam konsili Efesus dan juga dalam konsili Kalsedon, yang perlu dipahami di posisi ini sebagai kekristenan, kita memahaminya bahwa berbicara mengenai keilahian dan kemanusiaan Kristus, ini berbicara dalam konteks kristologi yang harus detail. Itu inti Johan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan protes, karena memang Johan punya style sendiri untuk menjelaskan, dan saya tidak pernah berkeberatan. Tapi ya gue cuma mau ngasih saran. Maksud saya gini loh. Maksudnya gini teman-teman, kalau bicara soal kristologi, teman-teman harus tahu ini fatalnya di situ. Ketika berbicara Tritunggal kita masih lebih mudah. Ketika kita bicara kristologi itu bisa fatal di situ. Nah, Sehingga makanya tadi saya jelaskan itu pelan-pelan mungkin teman-teman di bawah itu sebisa mungkin yang Kristen ya, itu mendengarkan secara baik-baik itu. Gitu. Soalnya saya bilang iman kita itu tidak sempit gitu, luas. 2000 tahun loh saya katakan prosesnya gitu. Jadi nggak semudah itu gitu. Jadi ketika dijelaskan imannya itu dengan eksplisit, itu saya sudah usahakan itu sesingkat mungkin loh. Teman tahu prosesnya berapa? 400 tahun, 500 tahun kejadiannya. Sekarang berapa ribu tahun? 1500 tahun yang lalu. Itu sesingkat itu loh. Itu bukan puter sebenarnya gitu. Biar teman-teman di bawah itu paham juga gitu. Tidak kesalahpahaman dalam iman. nggak, itu yang bilang muter-muter juga Islam kok, nggak usah dihirauin. Jadi Orang itu pada yang intinya. muter-muter itu Teman Islam. harus bedakan kekal dan tak kekalnya gitu, diperanakan. Itu intinya. Sampai ketika teman-teman menjelaskan juga soal bagaimana Kristus itu bisa dengan mudah pada yang tak, yang di luar gitu. Tanpa teman-teman malah jatuh ke dalam kesalahpahaman itu sendiri. Begitu. Oke, thank you Bro Johan ya. Oke, silakan lanjut. Shalom Bro Umak Akmal. Saya nggak bisa malam-malam ya teman-teman ya. Udah jam 10:30 juga di sini. Hurry up Umak Akmal, saya sudah sapa. Shalom, selamat malam. Halo Umak. Oke, saya turunin ya. Oke, karena sudah jam 10:30 juga, saya juga udah lapar banget. Saya harus makan teman-teman ya. Udah perut saya udah mulai perih lagi, takut nanti malah jadi kena mah. Teman-teman mohon maaf ya, nggak bisa dilanjutkan, dan mungkin juga saya maaf juga sama Bro Johan, Bro Rom juga, Om Don juga sebentar ya, karena baru naik juga teman-teman, jadi mungkin teman-teman akan melanjutkan kayaknya, entah Rom, entah Johan, entah si Jackson ya, teman-teman diikuti aja. Karena saya sudah live berarti sudah 3 jam 7 menit ya. Jadi sudah cukup waktunya. Sebenarnya 2,5 jam juga sudah cukup ya. Ini kelebihan 30 menit. Target saya itu nggak mau lama-lama karena saya juga sedang menjaga pola makan dan juga pola tidur. Jadi teman-teman harap maklum ya. Terima kasih sebelumnya sama teman-teman yang sudah menyaksikan. Aduh, perut saya jadi sakit perih. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Terima kasih yang sudah memberikan berkat melalui gift ya. Lapar banget ini. Ampun Tuhan. Aduh, sampai bunyi untung nggak kedengeran ya. Semoga nggak kedengeran. Bunyi loh tadi. Terima kasih ya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Indomie ya, Sir? Hah? Kan Indomie ya? Oh enggak, abis banyak Kan dikasih. Habis dikasih. apa sih? Nggak jelas nih orang nih. Ya udah kita doa dulu. Kan ini murtad kan dapat. Oh, makanya kalau belum selesai ngomong jangan langsung ditutup, kocak. Jadinya suara lu yang sisanya nggak kedengeran, nggak jelas. Restin dokter emang nih
Iya, iya kita tutup dengan doa ya teman-teman. Iya, pasti saya tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita hentikan sejenak, kita pause sejenak. Apapun yang kita lakukan sekarang, kita fokus dalam doa. Mari bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Ya Bapa, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan sampai kepada detik ini. Ya Bapa, kami Engkau perkenankan bertemu, bertegur sapa, bahkan kami pada hari ini bertepatan di hari Minggu Advent yang pertama, kami masih juga diberikan kesempatan untuk menikmati masa-masa persiapan kedatangan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan membawakan kabar sukacita yang telah datang ke dunia ini 2000 tahun lalu, dan kami rayakan juga selalu dan ingat juga sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh para rasul-Mu tentang kelahirannya dan juga tentang kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang mulia serta kedatangannya yang kami nantikan dengan sukacita. Kami pun juga dengan sungguh-sungguh berkat dari keselamatan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, maka kami beritakan keselamatan itu melalui aplikasi TikTok ini. Kami percaya dengan apapun yang kami lakukan, kami serahkan apapun itu di dalam tangan pengasihat-Mu dengan urapan dari Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada setiap dari kami. Ya Bapak, kami tahu semangat kami juga disertai dengan kelemahan kami, dengan ketidaktahuan kami, bahkan seringkali ketidaktaatan kami. Bagaimana kami selalu dengan sadar maupun tidak sadar mempunyai rasa bersalah dan berdosa. Ya Bapak, ampunilah kami anak-anak-Mu, kasihilah kami, tegurlah kami dan ajarlah kami selalu agar kami mampu untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan lubang yang sama. Ya Bapak, kami juga percayakan jiwa-jiwa saudara-saudari kami di luar sana yang masih dalam kebimbangan, yang masih dalam pencarian. Semoga dengan terang sejati Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu, agar mereka terima. Dan kami mohonkan agar karunia Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap orang yang dalam kebimbangan dan keresahan, menemukan jawaban sejati di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, sebentar setiap dari kami ingin beristirahat. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, dan menaungi kami selalu senantiasa. Utuslah malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami, agar kami mampu beristirahat dengan nyenyak, dan besok kami dapat bangun seperti sedia kala, dengan sehat, dengan bugar, dengan fit, dengan sukacita, dan penuh keceriaan, dan penuh semangat mewarta. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Thank you, Jo. Terima kasih Bro Rom, terima kasih Bro Johan, terima kasih Om Don. Jangan lupa teman-teman, sebelum diakhiri live-nya, teman-teman sekali lagi saya minta tolong banget ya, untuk teman-teman bantu follow akun-akun teman saya ini supaya mereka juga rame akunnya. Supaya mereka kalau live selain saya pengajaran, mereka juga pengajaran, tolong didukung juga. Agar kiranya terjadi yang namanya regenerasi ya. Jangan cuma saya aja yang didukung, teman-teman seperti Rom, Johan, bahkan juga Om Don perlu kalian dukung juga. Dan saya juga minta tolong teman-teman untuk bisa memilih perwakilan atau representatif. Memang tidak semua orang mempunyai karunia betul atau talenta atau bahkan kesempatan. Ya, untuk itu kita manfaatkan sumber daya yang ada, dan kita dukung sumber daya yang ada teman-teman dengan ya mungkin dengan membantu memfollow, itu saja sudah cukup ya. Jadi teman-teman punya semangat untuk kemudian ketika misal saya nggak lagi live, teman-teman boleh nonton live-nya mereka. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman, kita berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau malam ini dalam live ada kurang yang berkenan di hadapan teman-teman semuanya, di hati teman-teman semuanya. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dan terima kasih juga. Selamat malam. Ya, selamat memasuki masa Advent yang pertama, masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang dilahirkan dari perawan Maria. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Bye-bye, selamat malam. Shalom, salve teman-teman semuanya.
Ya, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik dari Bang Yosep bersama dengan para apologet yang lainnya. Diskusi mereka sangat-sangat menarik dan tentunya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai banyak hal, mengenai bagaimana kita menjawab argumentasi mereka, bagaimana kita kemudian mempelajari Islamologi itu sendiri. Semua ini ada lengkap di sini ya. Mungkin dulu ini adalah ilmu-ilmu yang sangat mahal sekali, tapi sekarang itu sudah sangat mudah untuk kita akses, dan kita mau menekuninya atau tidak itu tergantung ke kita kembali. Kalau kita mau menekuninya, kita akan menjadi orang-orang yang juga mampu berargumentasi seperti Yosep. Tapi kalau kita tidak hanya mendengar begitu saja dan tidak penting buat kita, menurutku itu ada sesuatu yang salah gitu ya. Kita mesti belajar ya, karena iman kita ini sangat luar biasa teman-teman ya. Kalau kita pelajari dan kita memahaminya gitu ya. Ya, tapi kita harus menekuninya, karena dari pihak mereka juga pertanyaan-pertanyaan mereka itu luar biasa gitu ya. Mereka bertanya banyak hal, dan kita pun harus dengan siap sedia dalam segala keadaan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka. Masalahnya gini teman-teman ya, soal kesiapan mental ini kita udah siap banget secara mental ya. Kita mau dibahas kitabnya bagaimanapun, kita nggak mudah ambil hati gitu. Tapi kalau dari mereka beda lagi ya. Kita membahas kitab suci mereka ya dengan sangat mudah mereka ambil hati, dan ya akibatnya teman-teman sudah melihat dari beberapa kejadian. Nah, dari hal-hal seperti ini kita belajar teman-teman, supaya apa? Kita lebih baik lagi mempersiapkan diri kita mempersiapkan pengetahuan kita, mempersiapkan semuanya ya, resource yang harus kita miliki. Dan ingat teman-teman, kita ini dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk menjadi berkat, dipanggil untuk memberkati, sekalipun orang-orang modelnya macam seperti itu ya. Tapi jangan lupa bahwa panggilan kita itu harus terus menjadi berkat buat mereka ya. Membagikan kabar baik, membagikan kabar sukacita untuk memuliakan nama Tuhan kita.
Yesus Kristus ya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung perkembangan channel ini teman-teman ya, karena ya dukungan teman-teman itu sangat penting di channel ini. Oke. Ya kita terus bersyukurlah ya untuk apa yang telah Tuhan lakukan melalui Bang Yosef dari diskusi semacam demikian. Ingat Ahmad Agung ya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya ada melalui Yesus Kristus, tidak ada di luar Yesus. Maka yang pasti yang perlu untuk kita pikirkan adalah kita mempersiapkan diri kita untuk membawa kabar baik itu kepada orang. Tuhan memilih kita itu tujuannya bukan untuk kita pasif dan diam, tapi tujuan Tuhan memilih kita itu untuk apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membawa garam, bawa terang bagi banyak orang.